Ya mungkin dia tuh masuk, Ipa tuh di situ teriak, dia teriak tuh, mama tuh ngomong, dek azan dalam hati gitu kan. Tapi Ipa tuh masih ngedengar mama ngomong kayak gitu, makanya Pak azan dalam hati. Pas azan dalam hati tuh posisinya tuh Ipa tuh merem kan. Pas merem tuh tangan tuh ditarik, ada yang narik yang ayo ikut, ayo kita ikut. Tapi aku juga teriak nggak mau, bantuin bu, tolong, kata Ipa tuh bantuin bu, tolong kemana, orang nggak ada yang ngajak, kata bu tuh tolong bu bantuin, nggak mau ikut. Di situ sampai nangis gitu kan, kayak yang sampai bener-bener nangis. Terus Oke pemirsa setia The Dawn Killer, berjumpa kembali lagi dengan saya Budi di acaranya The Dawn Killer Horror Story. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber. Oke, kita langsung perkenalan aja. Dengan siapa? Ipa. Oke, dengan Ipa. Nah, kali ini Ipa akan berbagi cerita horror story atau misteri pengalaman yang dialami waktu dulu. Oke Ipa, bisa ceritain awal mulanya seperti apa? Awal mula tuh kalau dari kecil emang udah ngerasa, maksudnya udah, cuman belum ini banget, itu apa sih, belum peka. Tapi kalau pas waktu 3 minggu belakang itu udah mulai, dan itu tuh langsung kemasukan. Itu juga kemasukan tuh baru pertama kali dari kecil tuh nggak pernah. Asli Cirebon. Bandung. Jadi awal mula sebelum kejadian 2 minggu yang lalu itu pas pindah ke sini tuh udah mulai kerasa pertama dari erup-erup itu kan, awalnya dari erup-erup, tindihan. Nah terus yang kedua tuh udah 3 bulan 4 bulan di sini kan ngelihat rumah kosong yang di belakang itu tuh kayak yang sumuk, kayak kelihatannya tuh kosong, jadiin tempat apa gitu ya. Jadi tuh kayak jadi tuh kayak yang mikir gimana rumahnya tuh biar nggak kumuh, nggak kelihatan kumuh, biar kelihatan dirawat gitu kan. Itu tuh izin juga ke mama, Ipah mau nempatin rumah yang di belakang ya, maksudnya cuma buat dijadiin buat belajar, terus kayak nongkrong sama teman-teman gitu kan, daripada kalau main keluar gitu. Ini kan mending di belakang rumah gitu kan, bisa dikontrol mainnya sama keluarga gitu. Nah kayak gitu tuh 2 hari 3 hari tuh masih aman tuh, masih kayak yang biasa aja, nggak kenapa-napa. Cuman pesan mama kan jangan dipakai tidur, karena di situ juga pertama ada barang pusaka, terus juga di situ ada nyai, kata mama tuh jangan dipakai tidur. Akhirnya ya udah iya enggak. Terus juga jangan kebablasan sampai maghrib, jadi sebelum maghrib kalau bisa udah pulang. Nah dan ada suatu hari itu tuh pas hari Sabtu pagi, aku tuh di situ dari Sabtu pagi jam 8 jam 9 udah standby di situ. Awalnya tuh aku tuh mau pergi sama kakak kelas, cuman gak jadi balik lagi ke rumah langsung ke rumah belakang itu, ke rumah kosong, rumah belakang itu tuh dari pagi ngobrol biasa, main gitu kan sampai duhur. Kakak kelas pulang, panggil lah teman-teman aku tuh, sini yuk nongkrong gitu kan. Itu tuh sampai sore, sampai maghrib kan. Biasanya kalau azan maghrib kedengeran gitu kan, kayak azan aduhur, nih azan pas waktu maghrib tuh gak kedengeran azan sama sekali, kayak nggak ada azan gitu kan. Pas waktu lihat jam tuh, lah udah jam 7 lebih, Pik pulang yuk, ngomong ke saudara tuh, Pik pulang yuk, bubar. Jadi pas bubar tuh pulang tuh udah ngerasa, cuman nggak ngerasa pusing, enggak, cuman kayak yang baru tenggorokannya sakit gitu kan, sakit. Nah terus langsung, biasanya kan aku pulang main HP gitu kan sampai malam kadang. Ini enggak, jadi pas aku pulang dari itu tuh kayak yang bener-bener capek banget,
kayak yang capek tuh, terus kayak yang tidur nggak kuat main HP tuh langsung tidur. Itu tuh jam 8 malam aku tidur. Iya, aku tuh biasanya kan tidur jam 2 jam 3 gitu kan. Ini mah pas itu jam 8 tuh tidur, kebangun jam 3 ya subuh, jam 3 subuh kebangun. Keadaan tuh udah dingin banget, udah kayak yang dinginnya tuh dingin, bukan dingin biasa gitu kan, bukan dingin hawa Cimahi gitu. Dinginnya tuh dingin banget sampai kayak selimut berapa lapis juga masih tetap dingin, masih dingin. Kok dinginnya beda. Itu tuh sampai jam 9 pagi masih kerasa dingin banget. Iya. Nah, terus itu udah mendingan kan, maksudnya udah dikontrol, udah bisa diiniin lah, dikendaliin. Terus langsung dikasih minum obat, dikasih makan kan, makan dulu, sarapan dulu, kan minum obat. Tapi gak masuk, jadi setiap makan atau minum tuh keluar lagi gitu kan, gak kuat. Terus si mama tuh nelepon, coba minta tolong bubu atau enggak si Umi minta dikerokin gitu kan. Ada kali masuk angin, iya kan. Nah itu tuh dikerokin jam 11, setengah 12 mau duhur, sebelum duhur. Si Umi tuh ngerokin tuh sambil baca sholawat gitu kan. Terus di tengah-tengah tuh kayak, kamu ngerasa sakit nggak? Enggak, dikerokin tuh nggak ada rasa. Orang kalau nggak dikerokin pasti pedes, sakit gitu kan. Nggak, aku mah diem aja kayak nggak ada rasanya sama sekali. Ini nggak merah-merah gitu, kok nggak merah-merah? Harusnya kalau masuk angin merah gitu kan. Teing, kata aku nggak tahu, udah cuman kerasanya cuman kayak yang pegel biasa gitu. Terus udah gitu tuh dibacain sholawat. Setiap aku ngedenger baca sholawat, kayak yang baca sholawat, baca apapun, kayak yang ngerasa tuh sedih, nangis. Aku tuh kayak, tapi juga kesel, jadi nangis tapi itu kesel, kayak yang berisik gitu loh. Nah iya, jadi Mi berisik sih Mi, itu tuh si Umi kan orangnya baca sholawat, kata Mi berisik sih Mi, tapi aku tuh nangis, udah nangis, cuman nangisnya tuh masih sadar, kayak yang masih ditahan gitu loh. Yang ngapain sih nangis, kayak gini aja nangis, mikirnya masih kayak gitu. Terus pas waktu asar, bubu tuh pulang bawa temen-temennya. Terus temen bubu kan ada yang bisa, maksudnya ada yang paham gitu kan, yang ngerti ya, sama temennya bubu tuh namanya kan Bu Pipi. Bu Pipi tuh ngebersihin, maksudnya kayak ini mah emang ketempelan gitu kan. So ini nih letak titiknya tuh di punggung, kepala sama kaki. Tapi lebih awalnya tuh ke punggung dulu, ke punggung. Soalnya iya, ke pinggang tuh. Soal rajanya, maksudnya itunya tuh di titiknya tuh sini, jadi iya. Tapi kalau di kaki sama di kepala tuh kayak anak buahnya gitu bagiannya. Terus udah gitu tuh udah tuh dibersihin, jadi kayak yang udah enteng, nggak berat lah, udah nggak berat. Dipikir udah aman dong, udah aman, udah ringan. Soalnya yang tadi yang nggak bisa jalan, kayak yang jalan tuh gemeter, lemes, kayak nggak bisa jalan sama sekali gitu, kayak yang lemes gitu. Jadi udah bisa jalan biasa, udah cempreng, udah banyak omong kan. Kau kan kalau ngomel, iya kau kan orangnya bawel gitu kan, udah ngomel, udah nyanyi, udah joget kayak gitu. Terus kayak yang pas waktu jam 5:30 mau maghrib, waktu ke kamar mandi cuci muka kan, gak mandi, cuci muka doang, cuci muka, megang HP tuh sudah langsung nangis. Tapi nangis tuh aku tuh masih sadar nangis. Tapi aku tuh mikir, aku tuh kenapa nangis, tapi aku tuh mau nangis. Akhirnya aku telepon tuh si mama, "Mah, kok Ipa mau nangis ya?" Kata mama tuh, "Nangisin aja nggak apa-apa, masukin aja," kata mama tuh gitu. Kadang-kadang ada yang mau disampaikan gitu. Akhirnya di situ tuh Ipa juga posisinya mungkin capek kan, dari pagi sampai sore nahan, terus juga capek, kayaknya kecapean. Jadi ya mungkin dia tuh masuk, Ipa tuh di situ teriak. Dia teriak tuh, mama tuh ngomong, "Dek, azan dalam hati," gitu kan. Tapi Ipa tuh masih nggak dengar mama ngomong kayak gitu, makanya Pak azan dalam hati. Pas azan dalam hati tuh posisinya tuh Ipa tuh merem kan. Pas merem tuh tangan tuh ditarik, ada yang narik, yang ayo ikut. Tapi aku juga teriak, "Nggak mau, bantuin bu, tolong," kata Ipa tuh, "bantuin bu." "Mbak, tolong kemana, orang nggak ada yang ngajak," kata bu tuh. "Tolong bu, bantuin." Nggak mau ikut. Di situ sampai nangis gitu kan, kayak yang sampai bener-bener nangis. Terus dipanggil Aluki. Nah pas aku ngobrol sama Aluki tuh, aku tuh tangan tuh udah ngegulung, kayak yang kesel. Tapi itu nggak tahu kesel sama siapa. Terus dipegang juga kayak nggak mau dipegang gitu. Si Aluki dateng. Di situ aku tuh nggak sadar aku ngomong apa ke Aluki tuh, aku nggak tahu gitu kan. Tahunya tuh pas diceritain. Nah pas aku sadar juga, aku tuh bingung, kok di kamar tuh banyak orang, aku tuh kenapa
di situ tuh belum kumpul semua kan posisinya, terus kayak yang berapa menit mikir, oh tadi aku tuh nangis tapi nggak tahu nangisin apa, terus kenapa lagi ya gitu kan. Kira si Bubu tuh nanya, kamu ngomong apa ke Aluki? Terus aku tuh ngomong, emang ngomong apa Bu? Lah kok nanya balik, kamu yang ngomong kok nanya balik? Nggak tahu, nggak sadar karena kan nggak tahu ngomong apa gitu kan. Akhirnya diceritain paginya diceritain, kata si Umi, yang manggil si Aluki kan Umi, masih saudara, masih bibi. Umi tuh ngomong, anak tuh, kata si Aluki, anak tuh ini tuh punya bakat, cuman anaknya tuh kuat punya bakat, cuman kayak yang belum ngerasa kan, karena aku kan nggak ngerasa punya apa, nggak biasa aja, nggak ngerasa punya bakat, nggak ngerasa punya gitu kan, kayak biasa aja. Terus pada akhirnya ya udahlah, di situ tuh sempat tuh ditutup sama Aluki, tutup tuh lewat punggung kan, ditutup tuh lewat punggung, tutup sama Aluki. Terus aku tuh bingungnya kenapa bisa kebuka sendiri gitu kan, cuman sementara mungkin. Nah terus udah baikan, besoknya kayak yang udah ceria, udah bisa makan gitu kan, makan udah masuk semua. Pas waktu itu tuh ternyata aku tuh ngomong, si Chris tuh minta dimandiin, minta dirawat gitu kan ya, dari rumah kosong itu juga barang pusaka punya Aki, punya kakek, punya kakek gitu kan. Mungkin karena yang pertama nggak ada yang ngurus, terus kayak yang jarang dimandiin gitu kan. Biasanya kan kalau sama Aki tuh rutin dimandiin, kayak yang setahun tuh ada 5 kali 6 kali gitu kan, tradisi itu kan. Mungkin dia ngerasa nggak ada yang ngurus sekarang, kayak yang dibuang gitu aja gitu kan, jadi dia marah gitu. Soal pas kemarin bulan apa sih terakhir dimandiin tuh mulut, nah pas kemarin tuh gak dimandiin, pas malam Kliwon juga nggak dimandiin kan, biasanya kan iya, makanya mungkin di situ dia tuh marah, kesel kan. Tapi mama juga udah pernah janji mau dibawa ke Cirebon, cuman niat mama udah diniatin dari awal, mama bakalan bawa kalau mau punya rumah sendiri gitu. Tapi kalau mama kan sekarang masih bukan ngontrak sih, rumah dinas lah, ngejaga sekolah kan di rumah dinas, jadi mama tuh belum bingung kalau mau dibawa juga mau taruh di mana gitu kan, belum waktunya. Jadi emang mama udah ada niatan, cuman bingung aja naruhnya di mana. Jadi mama niatnya pas aku udah punya rumah sendiri, yang pertama tuh gitu. Nah pas besoknya adiknya mama tuh dateng buat kemandiin, buat ngelawat gitu. Tapi bukan ngelawat buat sementara atau enggak, cuman buat ngemandiin gitu kan, karena kan dia minta dimandiin kan. Tapi dia tuh minta dimandiinnya tuh sama mama, cuman mama kan nggak di Bandung, terus juga mamanya kan juga lagi berhalangan gitu kan, jadi kayak yang bingung gitu kan. Apalagi dari sana ke sini kan nggak jauh gitu kan, nggak cuman sejam 2 jam gitu kan, pasti butuh 3 jam 4 jam gitu kan. Terus udah gitu akhirnya diwakilin, itu tuh pas dimandiin azan duhur, dibersihin tuh, dimandiin tuh azan duhur. Pas azan duhur aku tuh kemasukan lagi, aku tuh nangis lagi di situ, nangis lagi. Aku tuh nangis di dalam hati tuh, aku tuh nyebut nama mama sendiri, nyebut namanya mama gitu kan, bukan mama tapi nyebut namanya mama gitu kan. Terus kata aku tuh jadi aku tuh kayak ngerasa ngomong sama diri sendiri. Jadi aku jawab sendiri, aku sendiri kayak ngomong sama diri sendiri, kayak lagi ngobrol gitu. Iya, tapi tuh kayak ngobrol, tapi kok ngobrol sama diri sendiri gitu. Kayak nah posisi dalam hati, nanya sendiri, jawab sendiri, kok gini, kata aku tuh. Udah gitu tuh udah kan, aku teh ngasih tahu ke mama, katanya minta sama mama, sama mama mau dimandi sama mama. Kata mama tuh punten lah, di wakilan ku adik abi sama si Mak Ece jeung si Bubu, kan masih sama keturunan, masih sama-sama keturunan gitu kan, jadi punten wes. Tapi kalau misal mau ngeliat atau mau ketemu mama ke Cirebon sendiri gitu kan, Cirebon aja, suruh datang aja ke sana sendiri gitu. Udah kayak gitu